Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah hari ini semua sehat. Baik, sebagai rasa wujud syukur kita, marilah sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Mbak Lofi dipimpin berdoa. Kalau berdoa, tangan dilipat di atas meja, enggak boleh ngomong sendiri, fokus. Persiapan berdoa, siap, Kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih Mbak Lofi. Anak, ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, agar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siapa yang mau memimpin? Mbak Aziza. Ayo Mbak Aziza. Mari teman-teman. Yang keras suaranya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Teman-teman mohon berdiri. Sudah siap semua? Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kita
kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Teman-teman silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Silakan duduk kembali. Anak-anak sudah sarapan hari ini? Sudah, ada yang belum? Ya, seharusnya anak-anak diupayakan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak harus sarapan. Meskipun itu hanya 1 sendok atau 2 sendok. Kenapa? Karena organ-organ pencernaan kita biar tidak terserang penyakit. Ya, diupayakan untuk sarapan ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gangguan penyebab organ pencernaan pada manusia. Ya, jadi aktivitas anak-anak hari ini yang pertama adalah nanti anak-anak menonton video, kemudian mengamati video dan mencari informasi, serta anak-anak harus menemukan informasi yang ada dalam video terkait dengan penyebab gangguan pencernaan. Kemudian anak-anak berdiskusi dengan temannya untuk membuat mind mapping. Ada penyakit apa saja yang mengganggu pencernaan kita, ya. Yang kedua, aktivitas yang kedua adalah Bu Guru nanti akan menampilkan sebuah iklan, kemudian anak-anak membuat atau menyusun kalimat iklan seperti yang sudah Bu Guru contohkan nanti pada PowerPoint yang Bu Guru tampilkan. Anak-anak sudah membawa contoh produk yang Bu Guru minta kemarin ya? Sudah ya? Oke, bagus. Baik, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Sudah siap anak-anak? Siap. Bagus. Baik anak-anak, Bu Guru punya video. Silahkan dilihat, diamati ya. Gak boleh ngomong sendiri. Didengarkan. Tidak ada dosari, Kabupaten Blitar Senin siang harus dilarikan ke puskesmas setelah mengalami mual dan muntah. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan tempura dan jeruk yang dijual di depan sekolah. Yayasan Sekolah Dasar Negeri 3 Gresik, Kabupaten Blitar hanya bisa kembali lunas di ruang aula puskesmas Senin pagi. Mereka harus menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami Dengarkan. dan muntah usai menyantap jajanan tempura dan jeruk yang dijual di sekolahnya. Menurut salah satu siswa, jajanan di luar sekolah biasa mereka konsumsi jika masuk pagi hari. Namun kali ini mereka jatuh sakit 2 jam setelah mengkonsumsi jajanan tersebut. Gimana rasa tempuranya tadi ada yang ngomong ya? Gimana? Pihak sekolah awalnya mengira korban murid tersebut mengalami sakit karena belum sarapan. Namun karena gejalanya sama, mereka dibawa ke puskesmas untuk mendapat penanganan medis. Pihak puskesmas sendiri belum bisa memastikan penyebab pasti sakitnya para siswa ini. Karena mereka belum memeriksa sampelnya. Jadi kita tahu sampelnya itu di dalam makanan yang dia makan itu memang ada bakteri atau ada zat-zat yang memang bisa menyebabkan atau tidak. Sementara pasca kejadian, petugas Polres Blitar langsung mengamankan 5 jenis jajanan yang dikonsumsi oleh para siswa. Sampel jajanan ini disita dari pedagang yang berjualan di lokasi kejadian. Petugas juga memeriksa pedagang tersebut di Mapolsek Mandusari. Kemudian dari penjual makanan keliling ini kita periksa saat ini di proses Mandusari. Ayo dilihat. Hingga saat ini berjumlah 19 orang siswa, sementara alur siswa yang sudah pulih sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Kusipio Novianto, Blitar. Baik, sudah nonton berita tadi yang Bu Guru tampilkan?
Kalau begitu dijawab pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang video yang Bu Guru tampilkan tadi? Angkat tangan. Apa Mas Ilham? Anak keracunan. Ya, anak keracunan membeli jajanan apa tadi? Cilok dan tempura. Pertanyaan kedua, apa saja gejala yang terjadi pada berita itu tadi? Muntah. Pusing. Mual. Ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang bisa jawab? Mbak Nanda. Dibawa ke puskesmas. Jadi tidak boleh sampai terlambat dalam penanganannya, ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Bu Guru punya pengertiannya. Siapa yang mau membantu membaca? Mbak Ila, baik. Ayo Mbak Ila, silakan dibaca. Dibaca yang keras, Mbak Ila. Gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau beberapa organ di saluran cerna. Baik, terima kasih Mbak Ila. Anak-anak, gangguan pencernaan pada manusia adalah gangguan pencernaan masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini terjadi pada salah satu atau beberapa organ cerna pada manusia. Ya, anak-anak masih ingat kemarin apa saja itu organ pencernaan pada manusia? Ingat, coba sebutkan ada apa saja? Lambung, usus halus, apalagi? Ya, kemarin kan sudah Bu Guru terangkan ya, dari mulut makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah sehalus mungkin, terus disalurkan lewat kerongkongan ya, kemudian apa lagi? Masuk ke lambung, masuk ke usus halus, usus besar, kemudian dikeluarkan lewat anus. Ya, itu harus diingat-ingat, jangan sampai lupa ya. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah anak-anak silahkan menonton video. Jangan lupa informasi apa saja yang kamu dapatkan dalam video ditulis. Nanti dibuat mind mapping ya. Nah, teman-teman, sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat vital dan perlu dipelihara agar berfungsi maksimal. Karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada yang sudah tahu apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan? Ya, betul. Salah satunya itu berikut adalah penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa faktor penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, ada MAH. MAH ini merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Nah, penyebab dari penyakit ini yang pertama, meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian, penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi gas dari Helicobacter pylori. Nah, teman-teman, penyakit ini memiliki gejala seperti nyeri perut, bagian atas, mual, muntah, dan lambung. Selanjutnya, untuk cara penyembuhan
penyembuhan penyakit MAH yaitu tergantung pada penyebabnya, bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, mengurangi minuman kafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang kedua yaitu kolera. Nah, teman-teman, penyakit kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit kolera ini yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae. Selanjutnya, gejala dari penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, bisa mengalami muntah, kanker perut, dehidrasi, tekanan darah tinggi, dan diare yang disertai titik-titik. Selanjutnya, cara untuk penyembuhan dari penyakit kolera ini yaitu pemberian oralin untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang lebih parah lagi, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Teman-teman, selanjutnya gangguan sistem pencernaan pada manusia yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus, besar atau kolon. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau mual, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Lalu, cara untuk penyembuhan penyakit diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, teman-teman, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat yaitu disentri. Teman-teman, disentri ini merupakan penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini yang pertama yaitu disentri basilar, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella California butamonic. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basilar. Selanjutnya, penyebab yang kedua adalah disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit sel 1 yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Selanjutnya, gejala dari penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan asam perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Lalu, cara penyembuhan dari penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi cairan oralin atau antibiotik, minum air yang bersih dan susu. Baik, setelah menonton video, informasi apa yang anak-anak dapatkan dari video itu tadi? Apa Mbak Lofi? Penyebab gangguan pada organ pencernaan. Ada berapa saja penyebab gangguan pencernaan di video itu? Mbak Nanda? Ada 6. Apa saja? Tukak lambung, diare, GERD, kolera, siapa lagi? Disentri, emah. Iya, sudah paham anak-anak dari video tersebut ya? Paham. Jadi dalam video tersebut ada 6 macam gangguan pencernaan. Yang pertama adalah GERD, asam lambung naik menuju kerongkongan. Yang kedua, MAH, meningkatnya kadar asam lambung karena pikiran tegang. Jadi anak-anak jangan berpikir terlalu tegang. Kalau misalkan Bu Guru mengumumkan besok ulangan anak-anak, jangan dipikir tapi belajar. Kalau cuma dipikir aja nanti bisa bikin MAH ya. Yang ketiga adalah kolera. Ini adalah infeksi usus karena bakteri. Yang keempat, tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang terjadi pada dinding lambung. Jadi lambungnya itu ada lukanya. Yang kelima adalah diare. Siapa yang pernah mengalami diare?
Tahu diare? Tahu BAB itu terus-terusan, ya, terus-menerus itu adalah diare. Itu dikarenakan infeksi bakteri, parasit, atau alergi makanan, Mbak Lia. Kemudian yang terakhir adalah disentri, infeksi bakteri yang disertai dengan diare berdarah. Seperti yang berita Bu Guru berikan tadi, video berita yang awal, kalau anak-anak jajan sembarangan, bisa-bisa terkena bakteri, ya, sehingga bisa menyebabkan diare. Kenapa? Karena orang yang jualan terkadang itu tidak ditutup, akhirnya dihinggapi lalat, dan lalat itu bertelur di makanan, kemudian makanan itu kamu makan. Lep makan, nyampe ke perut, kemudian apa? Telur-telur bakterinya itu lepas. Kamu jadi diare, sakit sudah. Makanya kalau makan makanan itu nggak boleh sembarangan, jajan juga nggak boleh sembarangan. Ya, paham anak-anak ya? Anak-anak, setelah menonton video tadi, anak-anak kan sudah mencatat informasi apa saja yang terdapat dalam video, ya. Kemudian, tugas hari ini, anak-anak silahkan membuat mind mapping. Bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah tentukan topik utamanya. Topik utamanya adalah penyebab gangguan organ pencernaan, ya. Kemudian ditambahkan cabangnya berdasarkan topik utamanya. Yang ketiga, uraikan cabang utamanya menjadi beberapa subtopik, ya. Hubungkan setiap ide dengan garis, kemudian gunakan kedua kode warna pada garis berpenghubung di setiap subtopik. Terus yang terakhir, kembangkan subtopik itu dengan ide-ide yang paling penting, ya. Ini adalah contoh mind mappingnya. Ini adalah topiknya, ya, yang tengah ini ya. Topiknya, kemudian ini adalah subtopik, ini adalah ide-ide penting, ya. Jadi ini diuraikan lagi ide pentingnya menjadi beberapa. Baik, sebelum melaksanakan tugas mind mapping, ini anak-anak sudah terbagi menjadi kelompok yang Bu Guru susun kemarin ya? Iya. Oke, kalau begitu sekarang Bu Guru beri nama kelompoknya sesuai dengan pembelajaran hari ini. Ini adalah kelompok kolera. Di sini ya, kelompok kolera ini jangan dibuang-buang ya. Ini nama kelompoknya biar Bu Guru bisa mudah memanggil. Ini kelompok Ma. Kemudian ini kelompok diare. Baik, silakan anak-anak sekarang diskusikan dengan temannya, buatlah mind mapping semenarik mungkin, nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan, ya. Dikeluarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Iya, enggak apa-apa. Sini. Ayo, kerjasama ya, diskusikan dengan kelompoknya, jangan mengerjakan sendiri. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya. Bawa pewarna anak-anak ya. Step. Dibantuin ya, temannya dibantuin. Ini apa ya? Ya, bagus sekali. Sudah selesai anak-anak? Baik, kalau begitu silakan dipresentasikan per kelompok, dibaca 2 jenis gangguan pencernaan. Dari kelompok siapa dulu? Mbak Aziza, ayo dibaca. Penyebab gangguan organ pencernaan. GERD atau gastroesophageal disease dalam jenis
gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Gejala dapat menyebabkan penderitanya mengalami sensasi bakar di dalam di dada, nyeri dada, Kesulitan menelan, mual. Muka dan batuk. Ya, penyebabnya. Penyebab melemahnya ketup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Normalnya ketup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Yang kedua, penyakit apa? Mah. Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Gejala nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Penyebab meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena tegang dan pola makan yang tidak teratur, lalu lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, bagus. Ayo ditampilkan, ditunjukkan ke teman-temannya. Ayo, ditunjukkan ke teman-temannya. Ditunjukkan. Ayo berdiri. Ditunjukkan. Itu ya, dilihat ya punya temannya hasilnya ya. Ya, sekarang dua macam penyakit lainnya. Siapa yang mau baca? Kelompok kolera, dibaca yang keras. Dibaca yang keras. Dengarkan yang lain. Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Gejala tukak lambung ialah kembung, Mbak Ziza. feses berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta hilangnya nafsu makan. Yang keras. Kolera penyebab bakteri bernama Vibrio kolera. Gejala karena ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual, muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, diare yang disertai kritik apa bintik putih. Ya, tunjukkan ke teman-temannya. Yang lurus ya. Ada awan-awannya ya. Sudah baik. Kelompok terakhir, kelompok diare. Silakan dibaca dua penyebab gangguan pencernaan. Baca yang keras. Diare penyebab infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala perut lembut atau kram, pindah, yang lain dengarkan. asam urat atau terkadang mual dan muntah. Tukak lambung gantian. Disentri penyebab disentri basil disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, paling umum disentri. Namun demikian bakteri Campylobacter E. coli dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basilar. Disentri amuba disebabkan oleh infeksi parasit Barsel 1 yaitu
Entaminyoba. Yang keras Mbak Ila. Sudah, iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya ice breaking. Silakan anak-anak berdiri. Sudah siap berdiri semua? Semua harus mengikuti ya. Semua fokus dengan gerakan yang ada di video. Silakan ditirukan. Rapi. Dadah. Terima kasih. Bisa semua? Bisa. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru punya 2 gambar. Anak-anak tahu ini gambarnya apa? Tahu. Gambarnya apa? Iya, ini adalah gambar iklan. Apa perbedaannya dari kedua gambar itu? Yang pertama gambar polisi lain, yang kedua gambar Tokopedia. Ayo. Ya. Media cetak dan media elektronik. Ya. Jadi, gambar pertama ini, gambar polisi lain adalah gambar media cetak. Kemudian yang kedua adalah Tokopedia, ini adalah gambar media elektronik. Apa perbedaannya? Kalau media cetak itu biasanya dicetak di kertas, koran, poster, ya. Kalau yang media elektronik biasanya ditampilkan di televisi, radio, kemudian ini ditampilkan di apa ini? YouTube. Anak-anak bisa beli polisi lain lewat Tokopedia, ya. Ya, kemudian sekarang Bu Guru punya percakapan. Ada yang mau maju membaca? Oke, Fathur. Fathur jadi siapa di sini? Ada Dayu, Udin, Lani. Udin. Fathur jadi Udin. Mbak Nadia? Dayu, Rara. Lani, ayo maju aja di depan. Silahkan dibaca. Kalau membaca jangan kayak kereta api. Ayo.
Mulai dari 1, 2, 3. Bayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Bayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik, Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru. Tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Iya, bagus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, Nana, dari percakapan yang sudah dibacakan oleh teman kalian, coba berbicara tentang apa percakapan itu? Berbicara tentang iklan. Iklan apa saja yang terdapat dalam percakapan itu? Iklan? Iya, media elektronik. Iya, media elektronik dan media cetak. Dalam percakapan itu ada kalimat dari Lani bahwa dia suka kedua-duanya. Kenapa? Ya, kenapa Mbak Lofi? Karena gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus. Iya, karena dari kedua iklan tersebut sama-sama memiliki warna cerah dan memiliki kalimat-kalimat iklan yang menarik. Ya. Sekarang anak-anak didengarkan, diperhatikan Bu Guru. Iklan. Iklan adalah suatu cara yang dipergunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Ya, iklan. Kemudian fungsi iklan. Fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi yang bertujuan agar konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan. Misalkan anak-anak di rumah menonton televisi, menonton sinetron, kemudian ada iklan yang lewat. Ya, ada iklannya es krim rasa coklat, creamy, yummy. Ya, apakah anak-anak tidak tertarik? Tertarik, akhirnya minta beli ke ibunya sampai nangis-nangis. Ya. Dan akhirnya iklan produk dari es krim coklat yummy berhasil menarik pelanggan anak-anak kecil seperti kalian semua. Ya. Yang selanjutnya adalah jenis iklan. Jenis iklan berdasarkan media tadi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah media cetak, yang kedua adalah media elektronik. Media cetak itu dicetak di kertas seperti poster, majalah, koran. Ya, yang kedua media elektronik adalah ditampilkan di elektronik seperti YouTube, televisi, TikTok. Ini yang suka TikTokan ya. Ada di YouTube, TikTok ya. Terus selanjutnya, dilihat berdasarkan dari tujuannya, iklan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan komersial, yang kedua adalah iklan non-komersial. Iklan non-komersial, iklan yang pertama komersial adalah iklan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah komersial, uang-uang ya. Jadi contohnya misalkan iklan perumahan ya. Yang kedua yang non komersial adalah iklan yang tidak bertujuan ke komersialnya. Jadi contohnya adalah seperti iklan layanan masyarakat, layanan untuk memakai masker, ya itu kan anjuran, ya. Terus yang selanjutnya adalah berdasarkan isi. Yang pertama adalah iklan penawaran. Jadi iklan penawaran itu isinya menawarkan sebuah produk atau jasa. Contohnya misalkan iklannya Gojek, ya iklannya JNT. Tahu Gojek kan anak? Tahu. Mungkin di sini tidak ada Gojek ya? Ya. Jadi Gojek itu adalah abang ojek yang
menawarkan jasa mereka jika anak-anak butuh untuk membeli sesuatu hal. Tinggal telepon, belikan ini, itu, ya. Itu adalah iklan penawaran. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu adalah sebuah iklan yang isinya tentang anjuran-anjuran. Anjuran memakai masker, membuang sampah di tempat sampah, ya itu. Terus yang ketiga adalah iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini berisi tentang pengumuman-pengumuman, misalkan pengumuman reuni kapan, ada karnaval kapan di daerah sini, ya itu biasanya dibuat iklan. Kemudian yang keempat adalah iklan permintaan. Iklan permintaan ini biasanya berisi tentang lowongan kerja. Jadi misalkan anak-anak punya perusahaan yang butuh pekerja, dibuka lowongan kerja. Misalkan Lovi Abadi Jaya membutuhkan pekerja tukang apa misalkan ya, tukang foto atau apa, dibuat iklan seperti itu. Jadi nanti ketika orang lewat melihat iklan, oh aku membutuhkan pekerjaan di situ, ternyata butuh orang untuk bekerja di situ, jadi tinggal menghubungi nomornya. Ya, itu adalah iklan permintaan, contoh dari iklan permintaan. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat iklan. Yang pertama adalah informatif. Informatif. Apa itu informatif? Bisa dibaca di bahan ajarnya anak-anak. Siapa yang mau membantu Bu Guru? Pak Lovi. Iklan bersifat informatif isinya tentang informasi suatu produk. Iklan bersifat komunikatif, penggunaan bahasa mudah dimengerti membaca. Iklan dikemas dengan menarik. Bersifat persuasif, memiliki kalimat untuk membujuk secara halus pada pembaca. Iya, bagus. Persuasif itu adalah membujuk itu tadi. Seperti es krim yummy tadi itu. Berarti anak-anak sudah terbujuk oleh iklan dari es krim tadi ya. Jadi ciri-ciri kalimat iklan itu ada 4 macam. Anak-anak bisa langsung membaca di bahan ajarnya ya. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Ini adalah iklan apa? Burger. Kenapa anak-anak bisa tahu ini iklan burger? Karena sudah ada gambar burgernya ya. Jadi anak-anak kalau membuat iklan harus lengkap dengan unsur-unsurnya. Yang pertama nama produk, harus ada nama produknya. Ini contohnya nama produknya apa? BB. Yang kedua gambar produknya. Gambar burger. Yang ketiga cara menghubungi pengiklanan. Jadi diberikan nomor. Orang itu kalau kepingin beli burger jadi nggak usah bingung lari kemana. Tapi langsung menghubungi ini. Pesan antar, tinggal telepon kemudian diantar. Selanjutnya adalah kalimat iklan. Ini kalimat iklan harus dibuat menarik. Ini contohnya. Nikmati paket burger super hanya 30.000. Ya, melihat dari gambarnya sudah tertarik. Gimana rasanya? Ya. Jadi ini adalah unsur-unsur iklan. Anak-anak kalau membuat iklan harus sesuai dengan unsur-unsur iklan. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa kalau disuruh buat iklan? Bisa. Ada pertanyaan anak-anak tentang iklan? Tidak. Kalau begitu, sekarang silahkan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah bawa produk? Sudah. Coba tunjukkan produknya apa yang dibuat yang mau diiklankan. Coba dilihat. Kelompok mah membawa apa itu? Goryo. Kelompok kolera membawa apa itu? Membawa mie. Kelompok diare membawa Yupi. Baik, sekarang diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Susunlah menjadi iklan dan kalimat iklan yang menarik. Nanti ditampilkan, dipresentasikan di depan teman-temannya. Ayo diskusi mulai. Digambar yang menarik. Buat kalimat yang menarik. Ayo, Mas Ilham. Di warna boleh ya. Di warna. Ada pertanyaan Mbak Lovi?
Bisa, ini rambutnya minta dipotong ya. Bisa. Bisa. Buat kalimat yang menarik ya. Sudah bawa pewarna? Sudah. Warna nggak apa-apa. Iya, di warna yang bagus. Mie goreng. Kriuk-kriuk sedap. Beli satu renteng gratis satu renteng. Ya, bagus-bagus, pinter-pinter. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Nggak ada, pinter-pinter semua ya. Ini permen Yupi. Tidak serius. Baik anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sekarang silakan dipresentasikan. Dari kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ya, dari kelompok kolera. Silakan berdiri. Berdiri. Ditunjukkan ya. Mie gemes enak. Mie goreng rasa sambal balado. Kriuk-kriuk sedap. Beli satu gratis satu renteng. Terus, ayo lanjutkan. Nih. Langsung dimakan. Langsung dimakan kriuk-kriuk. Harga 1.000 kalau mau beli. Dijamin aman. Bisa hubungi no telepon 081 339 1. Pandilo Jaya. Gemes enak. Snack mie. Praktis langsung dimakan. Enak-enak. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Lofi. Jadi, kelompoknya Mbak Lofi membuat iklan tentang mie goreng rasa sambal balado. Kriuk-kriuk sedap. Ya, beli satu renteng gratis satu renteng. Nanti silakan anak-anak langsung beli ke Mbak Lofi ya. Ayo, kelompok selanjutnya. Siapa? Kelompoknya Mbak Rara. Ayo silakan berdiri yang mau baca. Iklannya ditunjukkan iklannya. Permen Yupi. Permen Yupi anak-anak ya. Permen Yupi rasa stroberi. Permen Yupi kesukaan semua anak karena rasanya manis dan bentuknya lope-lope. Lucu deh. Beli di toko Barokah. Nomor HP 081 335 272 704. Iya, bagus. Pinter, tepuk tangan. Jadi, iklannya dari kelompok diare itu beli di toko Barokah, permen Yupi-Yupi. Permen Yupi rasa stroberi, kesukaan semua anak-anak. Karena rasanya manis dan bentuknya lope-lope. Ya, lope-lope itu seperti apa ya? Ya, bagus. Sekarang ada pertanyaan anak-anak tentang iklan? Nggak ada? Semua paham ya? Semua mengerti tentang iklan? Ngerti, bagus. Selanjutnya anak-anak, silahkan hasil karyanya anak-anak dipajang, ditempel dulu di papan tulis, besok kita pindah di atas ya. Ya, ayo dari kelompok mah, sini, maju. Ayo, maju gitu aja. Ayo Ham. Kurang ke atas Mas Ilham. Iya. Ya bantuin. Ya Ham. Yang pikirin. Bisa. Lengket ya? Ayo selanjutnya kelompok kolera. Tempel di sini dulu.
Kelompoknya Mbak Rara sudah siap? Sini Mbak Rara. Mbak Rara. Sini, taruh sini tengah. Sudah ditempel semua ya? Setelah itu, selanjutnya anak-anak, Bu Guru punya bintang, Bu Guru berikan 1 bintang untuk 1 siswa. Silahkan bergantian melihat hasil karya temannya, mana yang paling kamu suka berikan bintang di tepi-tepinya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing 1 ya? Dibagi ke temannya. Ada bintang yang lebih? Sudah? 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 Sekarang dari kelompok diare. Ayo silakan maju. Pilih yang mana? Ayo, segera. Tempel di tepinya ya. Ayo, yang mana? Ya. Dari kelompok kolera, maju. Ayo. Nggak boleh ikut-ikut temennya loh ya. Punya penilaian sendiri masing-masing anak. Ayo segera. Ayo dari kelompok mah. Mana yang menurut kamu paling bagus? Aduh. Iya, sudah semua ya? Coba ini yang kuning dari kelompok kolera. Bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dari kelompok mah ya. Bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini dari kelompok diare ya. Ini dari kelompok ma, bintangnya ada mana? Gak ada bintangnya? Oh, kok gak ada bintangnya? Ya, tidak apa-apa. Ini tapi bagus ya, ada pohon beringinnya. Ya, ada pohon cemaranya. Semuanya tampak bagus sekali. Baik anak-anak, seharian kita sudah belajar. Hari ini kita membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kesimpulan pembelajaran hari ini bisa dibacakan. Siapa yang mau membaca? Mbak Ila, dibaca yang keras Mbak Ila. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau beberapa organ di saluran cerna. Contoh gangguan pencernaan yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. 1. GERD, 2. MAH, 3. kolera, 4. luka lambung, 5. diare, 6. diare. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang pertama adalah gangguan pencernaan. Contoh gangguan pencernaan ada 6, yaitu GERD, MAH, kolera, tukak lambung, diare, dan disentri. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menjaga sistem pencernaan pada manusia. Ada yang mau membaca? Mbak Nadia, yang keras Mbak Nadia. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. 1. Pola makan teratur. 2. Olahraga teratur. 3. Cukupi kebutuhan asupan cairan. 4.
Iya. Jadi cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia, pola makan teratur, kalau pagi sarapan ya. Olahraga juga teratur, cukupi kebutuhan asupan cairan, kelola stres, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat, kemudian mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, jangan menunda buang air besar dan batasi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula ya. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang iklan. Siapa yang mau membaca? Mas Ilham, ayo dibaca. Ya. Cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan merupakan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenal suatu barang atau jasa. Biasanya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Ya, terima kasih. Jadi iklan adalah suatu cara yang digunakan menawarkan atau mempromosikan suatu produk, ya. Jadi lewat media cetak bisa, lewat media elektronik juga bisa untuk mempromosikan sebuah produk. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada pertanyaan. Oke, selanjutnya dijawab. Refleksi hari ini. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa? Iklan. Iya, Mbak Nadia, tentang iklan. Tentang apa lagi? Penyebab gangguan organ pencernaan. Penyebab gangguan organ pencernaan. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung? Senang. Kegiatan apa yang paling kalian suka? Membuat mind mapping. Membuat mind mapping. Menempel bintang. Menonton video. Menonton video. Apalagi? Membaca. Membaca apa tadi? Membaca percakapan dan membaca kesimpulan. Selanjutnya anak-anak, silahkan dikerjakan evaluasi yang Bu Guru bagikan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa diberi nama, diberikan kelas ya, agar tidak tertukar dengan jawaban temannya. Satu-satu. Silahkan dikerjakan. Nggak boleh ngomong sendiri. Kurang satu. Sudah? Ada yang belum dapat? Jangan lupa diberikan nama. Diberikan nama. Ya, di pojok kanan atas diberikan nama. Kemudian kelas. Sudah diberi nama semua? Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Sudah, ayo. Sudah, Mbak Rara? Terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah seharian belajar. Jangan lupa nanti di rumah pelajari kembali pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Mbak Lofi dipimpin berdoa.
Persiapan berdoa, siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aziza berdoa. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Itu naikkan itu. Salam. Ayo kelompoknya Mbak Rara. Salam. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salam.